Namaku Michelle Purle, usiaku 7,5 tahun. Malam ini aku mau bercerita berjudul Tangkuban Perahu yang dikenal sebagai Sang Kuryang. Aku mulai ya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri yang bernama Dayang Sumbi. Dia pandai menenun dan juga sangat cantik. Suatu hari alat tenunannya hilang dan dia membuat salah satu perjanjian. Barang siapa yang menemukan alat tenunannya laki-laki akan dijadikan suaminya. Barang siapa yang menemukan alat tenunannya perempuan akan dijadikan saudaranya. Ayo, siapa dari penonton yang mau bantuin Dayang Sumbi cari alat tenunnya? Siapa ya? Kalau mau langsung deh daftar ke Mbak Fani. Tanya mamanya. Tapi setelah lama kemudian yang keluar malah seekor anjing. Namanya si Kumang. Dia adalah salah satu anjing kerajaan. Dayang Sumbi kaget yang keluar malah seekor anjing. Bagaimana anjing kecil bisa cerdiknya seperti ini mencari alat tenunku? Tapi karena Dayang Sumbi telah berjanji, dia terpaksa menikah dengan seekor anjing. Tapi akhirnya seekor anjing itu berubah menjadi seorang dewa dan menjelaskan kepada Dayang Sumbi bahwa dia adalah dewa. Dayang Sumbi, sebetulnya aku adalah dewa yang dikutuk dari kayangan karena telah berbuat dosa. Wah, kalau dewa ya mau, wong bagus. Selagi bikin masalah ngomong teknologi. Akhirnya menikahlah Dayang Sumbi. Berapa tahun kemudian, Dayang Sumbi pun melahirkan seorang anak yang diberi nama Sang Kuryang. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta hati babi rusa kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang pun bilang, besok akan kucarikan ibu. Keesokan harinya, Sang Kuryang pun berangkat dengan si Tumang mencari hati babi rusa. Dari pagi hingga sore, belum juga ketemu hati babi rusa. Hingga akhirnya Sang Kuryang mempunyai niat licik untuk membunuh si Tumang. Akhirnya Sang Kuryang membunuh si Tumang dan mengambil hatinya. Ibu, aku sudah pulang. Aku sudah membawa hati babi rusa. Ibunya senang sekali. Hingga akhirnya ibunya pun makan dan ibunya bilang, di mana si Tumang? Lama sekali si Tumang. Paling si Tumang juga masih main ibu. Lama sekali. Akhirnya Sang Kuryang jujur bahwa yang ibunya makan bukanlah hati babi rusa, melainkan hati si Tumang. Ibunya pun marah sekali, sehingga ibunya pun memukul kepala Sang Kuryang sehingga terluka, dan Sang Kuryang pun sedih sehingga lari dan tidak pernah kembali. Berapa tahun kemudian, Sang Kuryang menjadi anak yang dewasa. Dayang Sumbi tetap muda karena dia telah berdoa kepada dewa untuk membuat wajahnya tetap muda. Suatu hari Sang Kuryang kembali ke desanya saat dia sudah dewasa. Dia bertemu gadis cantik hingga dia jatuh cinta padanya. Dia tidak tahu bahwa itu adalah Dayang Sumbi. Sang Kuryang berkata, "Nenggelis, bagi anak kamana?" Dengan bahasa Sunda. Tapi Dayang Sumbi tidak tahu bahasa Sunda. Jadi dia berkata, "Oh ini, badi angkat guling sama kasur atau banjir." Maksudnya bukan banjir Mbak Yu. Maksudnya mau pergi kemana? Oh ini, mau ke pasar, kata Dayang
Nilis, namanya siapa? Sumbi bilang, masa Akang nggak mudeng sih? Dan Sumbi bilang bahwa dia sudah terkenal kemana-mana. Sang Kuryang bilang, ya kalau Akang sudah mudeng ya nggak mungkin Akang tanya. Akhirnya Dayang Sumbi menjawab bahwa namanya bukanlah Dayang Sumbi, melainkan Ayu Ting Ting. Kau malah Ayu Ting Ting piye? Bapak niki piye kok Ayu Ting Ting nyasar nang balai sidat pokok? Waduh, oh dalange sing salah bae. Kudune jupuke sing iki kok malah Ayu Ting Ting. Wes, baleni. Oh, Dayang Sumbi Akang. Hei, Bim, kowe ditekan di Tombi. Well, adalah ternyata Dayang Sumbi tadi barusan ke toilet. Jadinya telat, mohon maaf. Akhirnya mereka pun saling suka dan mereka sudah merencanakan mau menikah. Suatu hari, Sang Kuryang menyuruh Dayang Sumbi menali ikat kepalanya. Saat Dayang Sumbi menyentuh ikat kepalanya, Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepalanya. Dayang Sumbi bilang, ada bekas apa di kepalamu? Sang Kuryang bilang, oh ini dulu waktu aku kecil, aku dipukul oleh ibuku dengan centong nasi karena aku telah dosa kepada ibuku telah membunuh ayahku. Anjing, si Umang, katanya sih itu ayahku, tapi aku belum tahu pasti. Saat Dayang Sumbi mendengar itu, Dayang Sumbi sangat terkejut dan bilang, kau anakku Sang Kuryang, kau bukanlah suamiku, kau pasti akan menjadi anakku, kau bukan suamiku, Dayang Sumbi bilang. Tapi Sang Kuryang tidak mau. Sang Kuryang tetap mau menikahi Dayang Sumbi. Sehingga Dayang Sumbi membuat dua perjanjian yang harus Sang Kuryang lakukan. Sang Kuryang, kau boleh menikahiku asal ada dua perjanjian, yaitu melainkan seperti syarat. Yang pertama, kau harus membendung Sungai Citarum. Yang kedua, kau harus membuat perahu. Tapi ingat, itu hanya satu malam. Baik Dayang Sumbi. Akhirnya Sang Kuryang pun menghubungi teman-temannya jin. Saat dia menghubungi teman-temannya jin, dia punya satu bos yang mempunyai grup dari jin-jin ini.